Bu, masih hidup? Bu, banyak juga di mari. Wah, buahnya seger-seger banget. Mukanya pada bercahaya. Atas ada lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wal ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermunajah, bersilaturahmi, duduk tersimpuh, mengharapkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari sini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan sabatul usma, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormatin dan kita muliakan segenap para tuan-tuan guru kita, para asatid, para hujjat, para alimul ulama, para habaib, serta tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena seperti Haji Juanda tadi bilang kagak ada teksnya. Begitu juga segenap para panitia, remaja dari Kampung Baru, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang masya Allah yang pakai seragamnya merah hitam hari ini, lagi nggak kampanye bu ya? Nggak, jangan kampanye bu, nggak ada duitnya. Dapat 100.000 mau sembako, ditipu 5 tahun. Ya bu, ini malam yang undang kita siapa bu? Ini banyakan ibu-ibunya nih, bapak-bapaknya dikit, bukan kampung janda kan? Bukan kan? Bukan. Kita diundang sama siapa ini malam? Siapa yang mengundang kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam riwayat Maulid Atibah mengatakan ahdiru qulubakum ya masara zawil albab. Orang yang tergerak hatinya, orang yang digerakkan, dihidupkan sama Allah, pasti dia menyempatkan untuk hadir dalam perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tadi Kiai mengatakan wajib cinta sama Nabi Muhammad. Benar, karena semua dalam hadis sudah mengatakan hubbu nabiyuna Muhammad. Kita wajib cinta Nabi Muhammad karena nggak ada yang bisa tolong kita selain Nabi. Orang yang sombong yang nggak mau dicinta daripada Nabi Muhammad. Saya mau tanya orang sini, tahu surat Al-Quran artinya nggak nih? Al-hakumut takasur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'. Apa artinya kata Allah di situ? Hah? Kita orang yang nggak bisa hidup susah, nggak bisa hidup. Padahal kalau kita mati, rumah kita bawa nggak? Handphone dibawa nggak? Istri yang cantik dibawa nggak? Suami yang manis dibawa nggak? Tapi kenapa kita takut miskin? Padahal kita udah ditolong. Sekolah anaknya bayar pakai apaan bu? Bu, anak ibu sekolah bayar pakai apaan? Bayaran pakai KJP. Berobat? BPJS. Rumah ngontrak di atas lantai 2. Begitu buka murah. Kalau kata Kiai tadi manggilnya papa mah, nggak pantas orang sini panggil papa mama.
Rumah ngontrak papa pakai jaket hijau. Apa tadi? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa Banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulin harta. Banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan poin-poin harta. Seakan-akan hidup dia bawa, seakan-akan mati dia bawa. Dia tinggalkan anaknya. Dia tidak mikirkan. Sekarang tanya sama anak-anak kita di akhir zaman, bangun tidur yang dicari apa, Bu? Anak ibu bangun tidur yang dicari apa? Yang dilihat apa? Berarti orang tuanya sudah tidak disayang. Saya mau tanya sama anak ibu, anak ibu sayang sama ibu nggak? Handphone dicium-ciumin ibunya? Nah, ini model-model begini nih. Model-model begini nih. Ya kalau pakai bedak buat tabuk ngebul nih. Anak ABG sekarang mata pakai soflen, pipi di merah-merahin, tabok ngebul. Nongkrong depan GPS. Gua dulu tinggal di apartemen, coy. Tower Ocit. Lantai 21 gua tempat tinggal gitu. Gara-gara ada yang mampus gua pindah lah. Gua takutnya kuntil apa namanya? Paling yang begini nongkrong di GPS nyarinya minumnya aus. Iya, makan enak lebaran doang begini nih. Banyak orang bangga ngumpulin harta, rumah dimewah-mewahin, mobil dimahal-mahalin. Tapi bagaimana nasib anak-anak ibu, nasib anak-anak bapak? Apakah mereka mengenal Allah Subhanahu? Padahal Allah katakan adibu auladakum bisalasun. Ajarkan anak kita, kenalkan anak kita 3 perkara. Main apa lo? Main Uno ya? Kartu Uno tuh gua tahu tuh. Iya, lagi pengajian bawa kartu Uno. Gua pinjamin gaple mau. Lihat anak kita jauh dari akhlak. Makanya di sini dikatakan teladan Nabi Muhammad. Ketutupan lagi. Apa Pak? Dosanya Pak? Ini panitia salah naruh aku nih. Teladan Nabi Muhammad menuju generasi terbaik di masa. Bagaimana bisa baik? Sama orang tua aja nggak cium tangan. Gila sama pacar cium. Yang cewek cium tangan sama pacar bolak-balik. Tadi kata Kiai Abi dan Umi, gila sama orang tua cium tangan di jidat. Malah sama orang tua setak semur. Saya mau tanya, Nabi Muhammad pernah nggak durhaka sama orang tua? Pernah nggak ngelawan sama orang tua? Tapi kenapa generasi Islam saat ini, pemuda-pemudi saat ini yang berKTP Islam jauh dari akhlak? Kenapa? Semua tertuju matanya hampir 24 jam kemana? Semua yang dilihat apa? Udah cakep-cakep, anak ABG udah cakep-cakep, model-model kayak gini, foto dimonyong-monyongin ke orang setruk. Betul gak? Anak Hadro, betul gak? Cewek lu kayak gitu gak? Ulet amat nih. Sapi limosin nih. Benar kata Kiai, kalau orang gendut tidurnya gimana tadi? Kalau ngorok? Saya baru lihat ada bas kok banyak banget. Ini bas ketak atau bas tung? Bas tambur. Bas Habib saya nih. Siapa namanya? Lo kalau ketawa merem gue tinggalin. Ini merem. Siapa namanya? Orang sound system kalau speakernya kalau ngatur nih atuh ya. Siapa namanya? Banu. Banu, masya Allah. Muka lu kayak Ahok. Masya Allah. Itu main hadroh pakai tangan apa pakai pipi? Kalau main hadroh di tangannya di pipi. Jadi kembali. Lihat anak-anak kita. Tadi saya bilang, jawab dengan kompak. Lo kalau moto monyong-monyong nggak? Di TikTok gue selalu banyak anak begini. Pada follow, nggak kau follow back, nggak. Follow back belum? Nggak, aku nggak mau. Bu, lihat pakai filter semua. Jangan pakai filter, pakai Marlboro. Filter. Anak cewek, udah cakep kayak model-model begini nih, mukanya bercahaya. Skincare patungan weh. Udah cakep, dipoto begini. Model-model lu, rumah
pacaran ayang-ayang embeb. Ya. Paling model-model kayak lu pacarannya model goceng. Teh pucuk sama proma. Apalagi lu pacaran mana kantor model begini nih. Ini model si Banu. Ya, boros dia. Lu beli teh pucuk, lu baru seteguk dia habis udah. Pesan saya pertama buat ibu-ibu dulu nih. Bu, bisa nggak bisa, mau nggak mau, stop yang namanya. Bagaimana Beb untuk menghilangkan gibah? Perbanyak baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidi sadar wali radat wal kainat habibika. Suaranya mana? Al-Aqram wa nurikal azam wa ala ali. Yang kencang. Suara kita mohon ampunan Allah. Sayyidina wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-aqram nurika al-azam wa oh Beb, salawat itu panjang, yang gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kencang salawat. Siapa orang yang baca salawat, lazimkan salawat, dia membiasakan bibirnya dengan bersalawat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kagak bangun tidur pagi-pagi udah ngomongin, pergi ke pasar beli kangkung 3 ikat ngomongin, beli cabai cuman goceng ngomongin, kapan rezekinya bisa berkah? Kenapa? Kalau kita ngomongin orang, tandanya kita mempunyai sifat sifat itu adalah satu daripada sifatnya iblis. Naudzubillah. Perbanyak sholawat. Yang kedua, kalau kita sholat jangan ditinggal. Kalau ibu-ibu ada headnya, Bu, baca Bu sholawat nariyah. Tuh ada istri saya di situ. Saya nih belakang lu, nih yang bajunya mahal. Beda malu lu kan patungan. Lu belinya di Raja enggak? Kan jadi sponsor ya. Makanya saya nggak sebut namanya. Saya bilang Lajanda. Terserah kulirnya mau marah. Jadi kembali. Saya bilang sama istri saya, waktu zamannya Covid 3 tahun, susah nggak nyari duit? Semua jadwal, semua schedule hilang. Masjid tutup, kalah Madura. Tadi kata Kiai Madura tutupnya kiamat setengah hari. Berarti habis sisa buka lagi dia. Berarti buka lagi. Tapi kiamat kan kita pengen ngerokok coy. Kayak kan kopi liong lagi. Ya, agak panasan dikit, goyangnya biar enak. Lo gak pantas ngopi lo. Udah lo sisa air tahlil aja deh. Jangan ngomongin orang, makanya kenapa hidup gak berkah, kenapa sulit rezekinya? Karena mempunyai sifat iblis sirik sama Nabi Adam. Iblis sih Nabi Adam dikasih pasangan Siti iblis kagak, makanya dia sih. Jadi kalau ada orang sini kampung baru yang mempunyai sifat syirik, sifat dengki, berarti 11-12 dengan ngomong, ente yang ada ngomong. Dan kalau ada dari kampung baru, baik pemuda-pemudinya, laki atau perempuannya, tanpa ada uzur syar'i dengan sengaja meninggalkan sholat, berarti dia iblis aja mau sujud sama Allah. Iblis tidak mau sujud sama Nabi
Adam, cuman sama Nabi Adam gak mau sujud, sama Allah sujud gak iblis? Ini ada orang kampung baru, badannya sehat, badannya kuat, matanya segar. Begitu ada panggilan hayya 'alas shalah, dia tutup. Kalau mati jangan dikuburin ya model begitu. Jangan ditaruh depan gitu. Biar dicincang-cincang sama tukang es kelapa. Lihat, sholat penting. Kita hadir maulid rajin, hadir ziarah rajin, main hadroh rajin, cium tangan habaib, cium tangan ulama. Tapi sholat kita tinggalkan, sama seperti kita menabung di tempat ember yang kotor. Kita ngarep berkah, sedangkan kita nggak mau sujud sama Allah. Kita nggak mau menundukkan kepala kita, merendahkan kita di hadapan Allah. Tapi kenapa kalau sama Pak RT, Pak RW, Pak Gubernur, Presiden dan lain-lain kita nunduk nggak? Nunduk nggak? Nunduk. Calon gubernur datang, oh iya Pak, tenang aja Pak, Jakarta menyala Pak. Orang nggak padam listriknya, ya menyala dong. Tapi jangan hanya menyala Pak, jangan menyala. Kenapa? Kita pilih, jangan banyak-banyak, satu aja. Jangan pilih banyak-banyak, satu aja. Ya, nggak boleh pilih banyak-banyak. Gue dapat duit nggak nih? Tenang Pak, dulu Anda transfer kayaknya nih. Jadi kembali, sholat jangan ditinggalin. Tutup aurat kita, tutup lisan kita. Nggak ada dalam sejarah putri daripada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ngomongin orang. Pernah dengar istri Nabi Muhammad ngomongin orang? Pernah dengar gak? Istri-istri Nabi Muhammad gibah, pernah dengar gak? Ini orang kampung baru rajin banget gibah. Apalagi pulang dari sini nih, saya pasti digibahin nih. Iya, saya pasti digibahin. Oh, Habibnya manis banget nih. Lu sirik aja, baru gue bilangin tadi jangan sirik. Tadi udah saya bilang jangan, lu udah sirik lagi sama gue. Wah, Habibnya manis banget, pakai bajunya merah merona. Pengen foto, ngomong dulu sama bini gue, nah gue bawa sama tetes ya. Gue bawa pengawal. Tadi saya bilang, mau ikut nggak deh? Mau. Saya bilang, udah dandan yang cakep. Dandan, ternyata saya bilang paling cakep dia. Pak bini coy. Sholat jangan ditinggal. Yang kedua, jangan sirik, jangan dengki, jangan hasud. Yang terakhir, karena Habib Toha sudah datang lagi istirahat sebentar. Buat bocah-bocah. Bocah. Dengerin baik-baik nih. Lu dengerin. Muka lu yang mana sih? Mukanya abstrak. Kayak panjang belum rapi nih. Bocah dengerin. Ngaji nggak? Benar. Ngaji apa? Hah? Di mana? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik ke panggung. Dompet. Wah, duit gua mah banyak. Bang, lo KJP. Lo mau naik pada? Sini. Lo bisa jawab, gua kasih satu orang 15.000. Kalau nggak bisa jawab, lu mau tampol. Nggak jadi. Ini lu akan si cemen coy. Badan lo bang mirip sama Bandung ya. Sini. Bang, minta mic dong bang, mana? Minta mic dong, majuan sini. Lu baju lu amu. Yang satu sini ya. Sini. Iya nanti. Nih. Udah sini. Akamsi cemen coy. Biasanya Kak Akamsi berani. Berani gak? Jadi lu turun. Gak berani. Katrok lu. Katanya anak efek. Anak efek begini ya. Lu bukan anak efek lo. Anak yang ribut. Berani gak? Berani. Ya, cemen juga. Anak yang ribet, cepet lumayan. Tapi kok anak gue lo. Ini gue lagi nyari mukanya yang mana? Ya. Cepetan Habib Toha. Dia datang, gue mau pulang. Gue mau ke puncak coy.
Ya kalau kamu jalan-jalan ke puncak, nah lu GPS. GPS nyebrang nih. Ayo, siapa namanya? Hah? Nama lengkap. Orang gak diajakin anaknya. Gua nanya, namanya siapa? So tahu. Itu mau tahu. Coba siapa namanya? Pakai mic. Air apa? Si anak botu dari ke atas. Nama siapa? Anak kau. Pakai bodo. Piting. Wow. Cepetan. 11. Siapa nama? Pakai mic, otak lu. Air apa? Air apa? Anak ECB di doi. Yang minumnya teh pucuk. Ya udah, Airul ngaji nggak? Kelas ngaji di mana? Majuan itu teh botol gue sumpah. Botol gue tumpah rugi. Airul ngaji nggak? Di mana? Asirat mana? Ya udah deh, ngajinya apaan? Ikro berapa? Dia ngaji tapi dia bingung. Kalau saya bingung wajar ya gue. Ya kalau saya bingung wajar nggak? Nah dia ngaji yang bingung. Ngaji apaan? Ikro berapa? Ikro 2. Iya. Ikro 2 masih apa tuh? Anin on ban bin bun gitu. Hah? Enggak, soalnya zaman saya nggak ada ikro, itu sama. Jadi saya bingung kalau ikro tuh A, di sama alif. Makanya sekarang nggak ada yang tahu huruf alif. Kalau lo mau tahu huruf ba nih deh. Kalau lo mau tahu huruf ya yang mana? Pertanyaannya, Nabi dan Rasul ada sebanyak 25. Nabi ke-20 siapa? Jangan ngitung, jawab dulu. Lu ngapain begini? Nabi ke-20. Apa lu? Lu ngeliat muka dia? Siapa? Nabi Muhammad terakhir di Hindun. Wah kacau nih anak sekarang nih. Tetet terakhir. Karena sebentar lagi saya mau pulang. Lu ngotot lu. Biasanya anak Betawi kalau pakai peci merah bisa terbang. Kita lu terbang ke sini. Mukanya kayak plus nih. Jadi ini nih yang mukanya ngeselin nih anak nih. Ini mukanya muka gebokan nih. Ini kalau di tongkrongan dia BNN nih. Bagian nuang-nuang. Ini kalau di tongkrongan kayaknya bangsat. Bagian suruh-suruh. Beli cilok. Makan cilok. Nama siapa? Omli. Umur berapa? Gua nggak takut ada RW lo. Suruh ngundang gue. Nah, umur berapa? Kelas. Salat nggak? Hah? Bacain doa kunut dong. Malu kalau kita umat Islam. Kalau bapak ibu nggak percaya, saya undang nanti kalau punya waktu main ke Rusun Cipinang. Saya ngasuh anak-anak di bawah umur segini. Dan alhamdulillah mereka tadinya nggak mengenal rukun Islam, nggak tahu doa kunut, nggak tahu para nabi dan rasul. Yang temenan nama TikTok sama saya siapa? Ada orang sini yang temenan saya di TikTok saya. Itu sering saya share di TikTok kalau pengajian. Habis ngaji mereka saya ajarin, ayo sebutin nama nabi. Dari sebutin nama Abi Adam sampai Nabi Muhammad, saya surutin rukun Islam. Ini anak-anak begini taunya cuma FF, Mobile Legend, PUBG, nama-nama Nabi nggak tahu. Adibu auladakum bisalasun, ajarkan anak kita 3 perkara. Kalau mereka tidak mengenal agama, mereka tidak tahu agama,
bagaimana nasib ibu bapak? Apa ibu bapak punya jaminan masuk surga? Hah? Apa dengan sholat bisa masuk surga? Kalau anak-anak ibu bermaksiat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tas'arjuhum bima kanu yaksibun. Nanti kalau kita sudah mati, baru kita sadar anak yang kita sekolahin tinggi-tinggi, anak yang kita kreditin mobil, anak yang kita sekolahkan, ternyata begitu kita masuk di lubang 2 ukuran 1, anak kita tidak bisa membacakan doa Rabbi firli wali walidayya. Di situ kita ngomong sama malaikat, ya malaikat izinkan aku kembali ke dunia. Gak bisa, kontraknya udah habis. Gak bisa. Kenapa? Aku pengen mendidik anak-anakku agar mengenal agama Allah. Lihat anak kita saat ini jauh dari mengenal. Lu ngapain gosip lu? Lihat, akhlaknya gak ada. Sama orang tua setak sengor, sama orang tua ngelawan, sama ibu bapak ngelawan. Kalian sungguh beruntung yang masih punya orang tua. Benar kata Kiai tadi, nanti kalian bakal menyesal kalau nggak ada orang tua. Siapa yang kasih makan kalian? Bibi belum tentu sayangnya seperti orang tuh. Paman belum tentu sayangnya seperti bapak ibumu rela lapar demi seorang ibu bapak rela lapar demi seorang anak. Ibu bapak rela nggak punya pakaian demi seorang. Tapi ada anak-anak model-model kalian begini, yang kalau makan di pinggir jalan ingat sama orang tuanya. Apakah kalian ingat kepada ibu kalian yang mengandung kalian, yang mengandung 9 bulan 10 hari, saat detik-detik keluar mempertaruhkan nyawa demi seorang? Ada kalian yang lapar demi bapak kalian. Ibu kalian sakit kepala, suruh beli pelamek, jawabannya nembak, tar. Tapi kalian sakit, yang repot siapa? Yang susah siapa? Ada anak zaman sekarang yang peduli kepada orang tuanya. Nanti tanggal 22 Desember baru tuh sosial media ramai. I love you mom, I love you mom forever. Selamat hari ibumu kau jadikan sebuah ajang iklan di sosial media. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalian sekarang belum merasakan bagaimana sakitnya mengandung, belum sakitnya melahirkan. Di mana tanya sama ibu kalian di saat ingin melahirkan kalian, cuma satu ucapan yang diucapkan kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anak yang ingin aku. Tuh ibu ucapan seorang ibu. Makan bekas kalian, ibu makan bekas siapa? Lagi makan enak-enak kalian pup. Geli nggak? Geli nggak? Lagi enak-enak makan, kalian ngompol. Ditinggalin nggak? Demi siapa? Tapi anak zaman sekarang, model-model kalian saat ini, wahai pemuda-pemudi kampung baru, dengarkan baik-baik. Kalian lebih mementingkan orang lain, sahabat, kawan, ketimbang orang tuamu yang sudah rentah di rumah. Orang tua kalian makannya sudah bekas-bekas kalian. Begitu orang tua kalian gak masak, kalian marah-marah. Orang tua gak masak, kalian marah. Tapi pacar kalian yang menyakiti hati kalian, gak kalian maaf. Ngemis-ngemis minta cintanya balik. Yang sejati adalah cinta seorang Mudah-mudahan ibu-ibu kalian yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat afiat. Terakhir saya ingetin buat anak perawan, sekarang kalian belum merasakan bagaimana sakitnya melahirkan. Besok lusa kalian dilamar, lalu kalian mengandung, ngidamnya macam-macam. Ada yang ngidam kebo, ada yang ngidam ini, ada yang ngidam itu. Semua bawaan cabang bayi. Dan begitu mau masuk rumah sakit, detik-detik melahirkan, di otak kita cuma satu. Karena saya pernah nanya kepada ibu saya almarhum, apa yang dia jawab? Ibu rela mati demi seorang anak. Ibu rela gak punya daster baru demi seorang. Ibu rela gak punya apa-apa demi seorang. Jawab dengan kompak, betapa mulianya seorang Al-Jannah tuh tatah mudah-mudahan. Surga ada di telapak kaki. Mudah-mudahan ibu-ibu kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak saleh dan saleha. Buat kalian semua, ngaji jangan ditinggalin. Jangan sekedar hanya baca Quran. Kalian harus tahu siapa keluarga Nabi Muhammad. Kalian harus tahu berapa rukun Islam, tahu rukun iman.
dan kalian harus mengenal siapa Nabi dan Rasul. Jangan kalian hanya tahu efek doang. Jangan hanya tahu, Bu, Pak, jangan takut sama anak. Kalau azan maghrib, azan zuhur, anaknya masih main handphone, ambil, tinggal pilih, bapak mau masuk surga atau masuk neraka, didorong sama anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Jadi saya ingetin, yang pertama jangan syirik, yang kedua jangan dengki, jangan tinggalkan sholat, dan didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kita butuh mereka, nanti mereka yang berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, haza abu wa ummuhu, itu bapak dan ibuku, maka masukkan mereka ke dalam surga. Daripada anak kita yang jeblosin kita dalam neraka. Nauzubillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.